Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bapak Ibu. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du. Bapak Ibu para rawuh ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, langkung rumiyin wonten ing kesempatan dalu punika boten kesupen kita ngaturaken puja saha puji syukur wonten ngarsanipun Allah bilih wonten ing dalu punika kula lan panjenengan sedaya saged nindakaken salat Isya berjamaah. Ingkang mangka kalih saged mirengaken waosan Al-Qur'an. Surat apa kula wau? Surat Al-Mulk. Apal boten panjenengan? Nek karepe kok nggih apal. Nek itu apal 5 tambah 10 sing 5 ilang. Tambah 5 sing 10 ilang. Boten menapa, yang penting kita ada niat, ada semangat untuk terus memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Paling boten mugi-mugi putra wayah kita sedaya punika saged anyembadani kepinginanipun tiyang sepuh utawi Mbah Kakung, Mbah Putri. Itu harapan yang paling kita harapkan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr selalu mengingatkan kepada kita tentang waktu. Waktu itu kalau ditunggu lama, kita boleh tuh kapan datang sholat maghrib, kapan sholat isya, atau menunggu seseorang, menunggu suami, menunggu istri, menunggu anak, itu waktunya kok kayak lama. Tetapi waktu itu kalau sudah dilalui itu terasa cepat. Bahkan kalau selalu kita gunakan waktu itu kayak kehabisan waktu. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan bahwa waktu harus menjadi prioritas perhatian kita. Jadi kita harus memperhatikan waktu. Kenapa? Karena waktu nanti, waktu yang kita lalui ini tiba-tiba akan habis. Artinya habis untuk jatah kita. Bahwa setiap manusia dalam keadaan rugi. Setiap manusia dalam keadaan rugi. Termasuk kita semua ini orang-orang yang merugi. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali kita menjadi orang mukmin. Orang mukmin tidak akan pernah merugi. Orang mukmin
mukmin tidak akan pernah menyesal. Orang mukmin tidak akan pernah kecewa. Jadi orang mukmin itu penuh dengan harapan, penuh dengan kemantapan, sehingga di dalam kehidupan seorang mukmin yang ada adalah optimisme, pengharapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Itu yang pertama. Kalau kita mau menjadi orang yang untung, maka kita harus amanu billah, beriman kepada Allah, illal ladzina amanu. Kemudian yang kedua, wa amilus sholihat. Maka hidup kita ini Bapak Ibu, marilah kita isi dan kita isi dengan amal soleh, supaya kita menjadi hamba-hamba yang beruntung. Karulanipun Allah ingkang bejo dunya bejo akhirat. Amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi, saling mengingatkan di dalam kebenaran dan juga kesabaran. Ini menjadi review kita Bapak Ibu, bahwa surat Al-Asr diberikan kepada kita untuk betul-betul kita bisa memperhatikan tentang waktu. Tiba-tiba sudah berumur 20 tahun, tiba-tiba sudah 50 tahun, tiba-tiba sudah 60 tahun, gak terasa kok sudah 85 tahun. Alhamdulillah, berarti ada kelebihan bonus dari Allah 25 tahun. Dari 60, umur manusia itu antara 60 sampai 70. Kalau sampai 85 berarti alhamdulillah. Mudah-mudahan umur yang Allah berikan bisa kita gunakan untuk beramal soleh, saling berbuat kebajikan dan juga kesabaran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir Al-Qur'an untuk malam hari ini berjudul nama-nama neraka beserta penghuninya. Jadi masih lanjutan dari bagian 1 kemarin. Tetapi secara umum bahwa tema besar kita adalah menjaga iman. Kalau Bapak Jazuli menata hati, yang disasar itu pokoknya hati. Tetapi kalau kita, bagaimana kita ini istiqomah di dalam iman, bagaimana kita menjaga iman, bagaimana kita mengembangkan iman, sehingga iman kita nanti bisa mengantarkan kita kepada surga. Kalau keimanan kita mendapatkan ridho dari Allah, atau kita beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan jaminan surganya kepada kita, insyaallah. Yang pertama, nama neraka yang tertulis di dalam Al-Quran adalah neraka Jahannam. Neraka Jahannam adalah tempat kembali bagi mereka yang melakukan dosa besar. Jadi orang-orang yang melakukan dosa besar, Bapak Ibu, besok akan ditempatkan di neraka Jahannam. Oleh karena itu jangan sampai kita melakukan dosa besar. Yang diantara dosa besar itu adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka dengan tingkat paling tinggi ini dikatakan memiliki dasar yang sangat dalam. Jadi kedalamannya itu berapa? Jero banget.
Jadi kedalamannya sungguh amat sangat dalam. Jadi kalau manusia dilemparkan ke dalam neraka jahanam, wah itu nanti sampai mungkin kita tidak akan bisa menolong, dan memang tidak akan bisa menolong. Kemudian keadaannya sangat gelap dan hitam. Jadi warna yang ada di dalam neraka jahanam itu adalah warna hitam, sehingga suasananya menjadi gelap. Selain pelaku dosa besar, penghuni neraka jahanam adalah yang durhaka kepada Allah. Jadi yang pertama adalah mereka yang melakukan dosa besar. Kemudian yang kedua adalah mereka yang durhaka kepada Allah. Bagaimana durhaka kepada Allah? Tentu saja mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ketika ada perintah dari Allah, mereka justru mengabaikan atau mendustakan, tidak mau melaksanakan. Maka orang itu bisa dikatakan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kelompok orang-orang munafik. Orang munafik, ayatul munafiki salasun, dan seterusnya. Saya kira Bapak Ibu sudah hafal. Sehingga kelompok munafik ini bisa akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Suka mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu bahwa setan ini akan selalu menghantui kehidupan kita. Artinya terus ingin menarik manusia itu ke dalam jurang kesengsaraan. Ingin menarik manusia agar tidak beriman kepada Allah atau tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang suka mengikuti langkah-langkah setan, maka besok akan dimasukkan ke dalam neraka hingga berisiko masuk neraka jahanam. Ayatnya Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni min ahlil kitab, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, besok akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk atau manusia. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah manusia yang paling buruk, adalah mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang keduanya besok akan ditempatkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Na'udzubillah. Jangan sampai kita kufur kepada Allah, jangan sampai kita syirik kepada Allah. Kira-kira bisa gitu ya? Insya Allah. Di antara kufur dan syirik yang mungkin masih kadang manusia itu melakukan, yaitu terkait dengan syirik.
Jadi mempersekutukan Allah, menyerupakan Allah dengan sesuatu. Di antara yang biasa dilakukan oleh manusia itu adalah bahwa menganggap di antara salah satu isi dunia ini adalah yang menyelesaikan permasalahannya. Contoh, ketika manusia menghambakan diri kepada harta benda. Jadi kalau sudah harta, itu kehidupan manusia akan mudah, kehidupan manusia akan lancar, kehidupan manusia akan dipandang sukses, berhasil. Nah, itu. Jadi kalau orang sudah orientasinya kepada harta dan meyakini bahwa harta itu yang dapat menyelesaikan kehidupan mereka di dunia, maka sesungguhnya itu mendekati kepada asyirku billah. Karena seakan-akan itu menyamakan kedudukan Allah dengan harta, di mana harta bisa menyelesaikan kehidupan manusia. Padahal yang menyelesaikan problematika kehidupan kita, Bapak Ibu, itu adalah Allah. Sekecil apapun permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita ini, sesungguhnya adalah Allah yang telah menyelesaikan. Bukan apa yang kita miliki, termasuk harta dan benda kita. Maka orang-orang kafir, Bapak Ibu, dan orang-orang musyrik, mereka tidak ada tempat lain kecuali naru jahannam. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka jahannam. Kemudian Quran surat Az-Zumar ayat 60. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama ma'wal lil mutakabbirin. Az-Zumar ayat 60. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Jadi besok di akhirat itu akan ada orang yang bermuka hitam dan akan ada orang yang mestinya kebalikannya itu putih. Loh, kenapa mereka wajahnya kok menjadi hitam? Karena mereka telah berbuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Termasuk kenapa mereka berwajah hitam adalah mereka yang biasa sombong atau menyombongkan diri di dalam kehidupan dunia. Kira-kira apa Bapak Ibu orang yang menyebabkan seseorang itu bisa sombong? Bisa karena hartanya, bisa karena ilmunya, bisa karena pengikutnya, ya, dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan manusia itu ya sombong. Ini loh saya punya banyak pengikut. Ini loh saya yang bisa menyelesaikan masalah kehidupan karena ilmunya atau karena status sosialnya. Tapi pada intinya Bapak Ibu, bahwa orang yang sombong atau orang yang menyombongkan dirinya itu sesungguhnya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau itu dilakukan, maka besok mukanya menjadi hitam. Selain karena selalu berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika diperintah untuk berzakat umpamanya, mereka justru mengabaikan zakat atau meninggalkan perintah itu. Maka orang-orang yang demikian itu juga yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam.
besok kita lihat. Kalau sekarang kita bisa melihat, ya. Kalau sekarang wajahnya ya berseri-seri semuanya ya, wajahnya berseri-seri, glowing. wajahnya wajah-wajah senang kayaknya begini, karena hujan terus kemudian ya di kotanya dalam rumah terus gitu ya, nggak jadi capek gitu ya. Sing biasanya kesel untuk rumah, sekarang karena hujan nggak pernah keluar rumah gitu. Alhamdulillah ada hujan, alhamdulillah. Tidak ada hujan juga alhamdulillah. Tapi pada prinsipnya bahwa Allah akan memberikan keduanya untuk kehidupan manusia. Tidak mungkin Allah akan memberikan musim kemarau terus gitu ya, tidak mungkin. Allah akan memberikan musim penghujan terus gitu ya, juga tidak mungkin. Sebagaimana Allah tidak akan terus menciptakan malam dan Allah tidak akan terus menciptakan siang. Ada siang, ada malam, ada musim kemarau, ada musim penghujan. Ada masanya kita tertawa, ada masanya kita bersedih, ada masanya kita tersenyum, ada masanya kita. Tetapi sebagai seorang mukmin, Bapak Ibu, ya, jangan membiasakan diri marah, jangan membiasakan diri berwajah muram. Ya, jadi seorang mukmin itu harus selalu tersenyum, selalu tersenyum. Sampai-sampai di dalam hadis Bapak Ibu tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Apalagi kita menjadi seorang mukmin Bapak Ibu. Di rumah ya tersenyum. Bertemu dengan teman-temannya, saudaranya, jamaahnya tersenyum. Jangan sampai berwajah muram. Karena wajah muram ini akan menjauhkan orang lain dari kita, apalagi marah-marah. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang mukmin. Maka seorang mukmin harus selalu memberikan pengharapan kepada orang lain. Nah ini kemudian Quran surat An-Nhl ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Ya, lagi-lagi orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir ini selalu banyak disebut di dalam ayat-ayat? Karena yang sifatnya manusia ini ketika diajak baik itu cenderung sedikit yang mau diikuti. Yang lain kebanyakan akan menolak ya, ajakan untuk berbuat baik. Dan itu bisa kita lihat di dalam kehidupan kita. Di antara saudara-saudara kita ini, mana yang lebih banyak mereka taat kepada Allah atau kemudian mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, artinya melihatnya tidak hanya di wilayah Lombok, artinya kita bisa melihat pada daerah-daerah yang lain. Kemudian juga keadaan masyarakat saat ini itu bisa kita lihat, kemudian bisa kita simpulkan bagaimana sesungguhnya keadaan manusia ketika diajak untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Jadi besok orang-orang kafir akan dibawa oleh malaikat-malaikat Allah ke neraka jahanam secara bersama-sama. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, artinya pintu neraka itu, maka dibukalah. Kemudian dikatakan kepada mereka penjaga-penjaga itu, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu untuk memperingatkanmu pada pertemuan ini? Jadi besok kalau ada hamba Allah
yang ingkar bahwa itu kubur dibawa ke neraka, kemudian ditanya sama penjaganya, wahai fulan, kok kamu bisanya datang ke pintu neraka jahanam ini? Emangnya kemarin itu belum ada rasul yang mendatangimu mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menyampaikan bahwa besok akan ada hari akhir, pertemuanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Emangnya belum disampaikan? Ya kalau masalah al-manar pun dari pun gitu. Tapi orang-orang di luar kita besok ketika ditanya itu, ya maka jawaban mereka itu apa? Nah, di sini mereka menjawab benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab Allah atas orang-orang kafir. Artinya telah datang Rasul, telah datang kepadaku Nabi, tetapi memang aku tidak mentaati keduanya. Ketika Rasulullah mengajak aku untuk bertauhid kepadamu ya Allah, memang saya tidak mentauhidkanmu. Justru saya cenderung kepada bujukan-bujukan setan. Akhirnya penjaganya bilang apa? Oh ya wes nek ngono. Oh ya wes nek ngono. Ya rasakan saja pembalasan dari Tuhanmu pada hari ini. Maka ketika itu manusia pasti akan menyesal. Waduh, gitu. Repot boleh dengan itu menyesal, gelo kan repot rasanya. Apa yang panjenengan ucapkan? Ngerti yo, ngerti yo. Kok yo koyok ini kedadiannya dan lain sebagainya. Banyak ungkapan-ungkapan dari hamba-hamba Allah. Jadi telah datang kepada Rasul, dan aku mendengar apa ajakan Rasul itu, tetapi memang ya, pada waktu itu kami tidak mau taat kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini sudah menjadi takdirku, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, kemudian Quran surat Al-Mu'minun, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Jadi besok ketika yaumul mizan, ketika ditimbang amal-amal kita, karena amal-amal kita, maka kemudian amal-amalnya orang-orang kafir ini, orang-orang kafir karena kepercayaannya dan amal mereka tidak dihargai oleh Allah di hari kiamat, maka kemudian menjadi ringan dan diberikanlah balasan neraka jahanam. Jadi besok Bapak Ibu itu ada yaumul mizan. Yaumul mizan itu hari di mana amal manusia itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara amal yang lebih berat, yang baik ataupun yang buruk, gitu ya. Kalau memang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi satir dia, maka mereka akan dimasukkan ke dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah, yaitu surga al-jannah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka kalau ringan timbangan kebaikannya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Atau di dalam ayat ini, di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 103 ini, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, artinya timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Jadi kalau timbangan amal kita ini sedikit, yang rugi siapa? Diri sendiri, bukan orang tua, bukan saudara, bukan teman, atau bukan orang lain, tetapi diri sendiri.
In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kebaikan itu kalau kita lakukan, maka pahalanya akan kembali kepada diri kita. Termasuk ketika kita berbuat jahat, ya, bermaksiat, mencelakai orang lain, menghina orang lain, ya, mengecewakan orang lain, maka sesungguhnya itu juga akan kembali kepada orang yang membuat demikian. Ya, sama-sama kembali kepada diri kita. Berarti apapun yang kita lakukan adalah kebaikan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam ayat ini kita yang perlu kita ingat adalah besok ada hari penimbangan amal. Oleh itu berarti kita harus memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, memberikan contoh kebaikan, menebar kebaikan, mengikuti kebaikan. Menunjukkan kebaikan saja itu sudah mendapatkan pahala. Ditambah pahala orang yang mengerjakan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi ketika ibu-ibu, bapak-bapak ini menunjukkan pada jalan kebenaran, Mas, nek sampeyan pengen tekan swarga, siji supaya panjenengan nindakake salat umpamane, panjenengan butuh diri. Nah, kebetulan Masnya itu kemudian ya melaksanakan apa yang panjenengan nasihatkan, maka panjenengan beri nasihat itu berpahala, kemudian orang itu melaksanakan berpahala, dan pahalanya itu bisa kembali kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat, yang melakukan sholat. Jadi dapat dua, menunjukkan kemudian diikuti, kira pahalanya double. Ternyata Allah sangat murah, sangat murah dan berkurang kepada hamba-hambanya. Hanya saja memang hamba-hamba ini kadang-kadang tidak menyadari atau tidak bersyukur. Kira-kira kata gitu. Nah itu. Faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kemudian di dalam Quran surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Jadi kalau ada seorang mukmin itu kemudian tidak bersalah, tiba-tiba dibunuh, maka orang yang membunuh itu besok akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau dulu pernah ada pembunuhan di KM 50, ya, yang dulu di apa ini pengawalnya Habib Rizik, ya, 6 orang laskar FPI yang dibunuh. Artinya apakah itu benar atau salah, Allah kita tidak tahu. Kalaupun benar, kemudian dia seorang mukmin dibunuh dengan sengaja, maka orang yang membunuh itu akan masuk ke dalam Quran surat An-Nisa ayat 93. Balasannya adalah jahanam, kekal yang di dalamnya, dan Allah murka. Sudah dibalas dengan neraka jahanam, Allah masih menambahkan ya kemarahannya itu dengan kemurkaannya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Na'udzubillah. Dan ternyata pembunuhan-pembunuhan itu sekarang sangat mudah dilakukan. Kalau panjenengan mendengar berita dari banyak media, ya, media cetak, media elektronik, ya, yang beberapa waktu lalu itu anak membunuh kedua orang tuanya, anak membunuh ibunya, anak
bunuh bapaknya dan lain sebagainya. Belum lama, beberapa bulan. Atau panjenengan cari di Android panjenengan, di HP panjenengan, peristiwa-peristiwa hari ini gitu, atau peristiwa-peristiwa kriminal ini gitu. Nah, sudah muncul dulu gitu. Masya Allah. Artinya perlunya iman di dalam diri dan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keimanan yang penuh dan ketakwaan yang penuh kepada kita Bapak Ibu, sehingga hidup kita ini selalu dituntun oleh Allah. Hidup kita ini selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Hidup kita ini selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi, bahwa apabila ada seorang mukmin dengan sengaja kemudian membunuh orang mukmin lainnya, atau orang mukmin membunuh seorang mukmin, maka balasannya adalah neraka jahanam. Allah murka kepadanya dan Allah memberikan kutukan kepada mereka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi Bapak Ibu, yang kedua adalah neraka Lado. Lado dijelaskan sebagai neraka dengan api yang berkobar hebat dan menyala-nyala. Dibayangkan mawon, karena kita tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan. Jadi Lado itu dijelaskan sebagai neraka dengan api yang berkobar hebat, berkobar-kobar. Jadi kalau kita melihat seseorang menyalakan api, kemudian apinya itu berkobar-kobar, terbawa angin, ya, berkobar-kobar karena terbawa angin atau karena besarnya tekanan panas yang ada di situ. Kemudian menyala-nyala. Masya Allah. Kita melihat api kecil saja sudah takut, apalagi melihat api yang menyala-nyala. Neraka tingkat kedua ini disiapkan bagi yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan enggan bersedekah. Jadi orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan mereka enggan bersedekah, maka akan ditempatkan di dalam neraka Lado. Api yang sangat panas dan berkobar-kobar, menyala-nyala. Termaktub di dalam Quran surat Ma'arij 14:18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man fil ardi jami'an summa yunji kalla innaha lado nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'ala. Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan agar dapat menyelamatkannya. Jadi ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka Lado, maka seluruh makhluk yang ada di bumi itu berharap supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka Lado. Artinya mereka ingin menyelamatkan diri dengan tebusan apa saja. Dengan tebusan apa saja, mungkin emas satu gunung atau emas seluas lautan, maka sesungguhnya itu tidak akan bisa menjadi tebusan bagi mereka yang sudah ditetapkan ke dalam neraka Lado. Ketika mereka tidak beriman kepada Rasulullah atau mereka enggan untuk bersedekah, maka sesungguhnya tempatnya adalah neraka Lado. Dan ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka Lado, mereka berharap bisa selamat dari kobaran api yang menyala-nyala. Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak yang mengelupas kulit kepala. Jadi kulit kita, ya,
kulit kepala kita semuanya itu akan mengelupas ketika terkena kobaran api atau api daripada neraka Lahdo yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama. Jadi orang-orang yang berpaling dari agama Allah, maka sesungguhnya neraka Lahdo yang akan memanggil kepada mereka. Jadi orang yang jauh dari agama, orang yang berpaling dari Al-Quran, dari perintah Allah, dari ajakan Rasulullah, maka akan dipanggil neraka Lahdo. Wahai manusia, kesinilah, masuklah ke dalam neraka Lahdo ini, karena engkau tidak beriman kepada Rasulullah dan enggan bersedekah, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Jadi orang-orang yang mengumpulkan harta kemudian menyimpannya, tetapi tidak kemudian mengeluarkannya untuk berinfak dan untuk bersedekah, serta akan mengikuti Rasulullah SAW. Karena ketika kita diperintah untuk mengikuti Rasulullah, itu sudah otomatis kita mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beriman kepada Allah, cukup kita beriman kepada Rasulullah. Ketika kita beriman kepada Rasulullah, ini sudah secara otomatis kita beriman kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kandakno sira Muhammad nalika sira iman marang ingsun Allah, fattabi'uni. Padha niru aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya orang-orang yang menyimpan hartanya dan tidak mau mengeluarkan untuk berzakat dan tidak pula menambahkan ke jalan yang benar, maka akan ditempatkan ke dalam neraka atau naudzubillah min dzalik. Makaten Bapak Ibu ingkang saged kawula aturaken, insyaallah ing pinjang kita laksanaken. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala paring pengertosan dumateng kita, paring iman dumateng kita, nambahaken istiqomah kita wonten ing babagan ketaatan kita dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirang langkung